Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 2 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di atas segala yang kami pikirkan sebagai sesuatu yang baik, maka pikiran dan rencana kehendak Allah lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Kami ingin belajar Tuhan untuk bisa menyatukan hal-hal yang baik dan terbaik, bukan menurut cara kami, namun menurut cara, rencana, dan pikiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Bahkan Alkitab yang kita baca, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan memberi yang terbaik, dikatakan tidak sementara, tidak sifatnya itu adalah temporal. Namun Tuhan mengatakan kebaikan Allah itu kasih setianya untuk selama-lamanya. Lalu ditekankan kembali di dalam penjelasan yang berikut. Dan kesetiaannya dan kasihnya, kebaikannya itu turun-temurun. Artinya kebaikan Allah tidak pernah habis. Kebaikan Allah itu tidak pernah berubah. Kebaikan Allah itu tidak pernah menurun. Dan kebaikan Allah itu tanpa akhir. Sekalipun kehidupan kita diakhiri oleh kematian, kebaikan Allah tetap ada dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita terlahir ke dalam dunia, kebaikan Allah pun menyertai kita di dalam rencana kehidupanmu yang akan terlahir ke dalam dunia. Sampai meninggal, sampai engkau kemudian dibangkitkan, kebaikan Allah akan menyertai kita. Dan kebaikannya dikatakan adalah kebaikan sempurna, kebaikan selama-lamanya, kebaikan turun-temurun, kebaikan yang diungkapkan tanpa lelah, kebaikan yang dikatakan tidak berubah, dan kebaikan yang tidak pernah tak pamrih, dan kebaikan yang tidak pernah menurun. Sahabat seperjalanan, apalagi penjelasan yang perlu dijelaskan tentang kebaikan Allah yang sedemikian luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah betul Tuhan itu baik tatkala kita kemudian bertanya-tanya untuk banyak masalah dalam kehidupan ini? Engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami ekonomi yang sulit. Hari ini saya dikontak oleh seorang ibu. Ibu itu punya katakanlah 3 anak. Lalu kemudian anak yang pertama itu karena persoalan dengan keluarganya, dengan suaminya. Lalu suaminya meninggalkan anak-anaknya, istrinya meninggalkan anak-anaknya. Lalu keenam anak ini tinggal dengan ibu ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana berjuang? Pak Pendeta, handphone saya pun saya tidak punya. Ini saya pinjam dari ponakan untuk katakanlah untuk mengkontak Pak Pendeta. Bagaimana saya menghadapi beban hidup yang seperti ini? Kondisinya mungkin sama seperti bangsa Israel yang diserbu oleh orang-orang Mesir sampai di Laut Teberau. Kiri, kanan, depan, belakang semuanya halangan dan rintangan. Bagaimana saya bisa melewati masalah yang sulit ini? Sahabat seperjalanan, disinilah di saat-saat kita terjepit, di saat-saat kita mungkin menghadapi singa buat Daniel, kita menghadapi perapian yang menyala-nyala buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita menghadapi ancaman mungkin seperti Petrus, apakah engkau yang bersama dengan Yesus itu? Petrus berkata, bukan, aku bukan dari antara dari mereka. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan berkata kebaikan Allah? Seringkali di masa-masa sulit kita terpojok, kita terjepit di saat-saat yang sulit. Allah yang bekerja, Allah yang kemudian bertarung melawan Goliat kehidupan ini sebagaimana Daud mengalahkan Goliat. Bukankah kita sedang menghadapi Goliat kehidupan yang lebih besar daripada kesanggupan kita, yang lebih dahsyat daripada kemampuan kita? Segala upaya sudah kita lakukan dari A sampai Z. Namun toh kita tidak sanggup. Memang
Tidak pernah kita akan sanggup menghadapi bahaya, kesulitan, permasalahan hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan ribuan masalah yang lainnya. Allah berkata bahwa apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Turun-temurun artinya buat cucu kita, anak dari cucu kita, cicit kita. Cicit kita sewaktu punya anak juga diberkati, kasih setia Tuhan juga terjadi. Cicit dari cicit kita juga disertai kasih setianya, kesetiaannya adalah untuk selama-lamanya, kebaikannya untuk selama-lamanya. Turun-temurun bahkan di dalam penjelasan sebelumnya. Bahkan kita sampai mati pun, tuh kasih setia Tuhan akan tetap berlaku dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ragukan untuk kebaikan Allah? Sewaktu saya berbincang dengan beberapa anak asuh, beberapa waktu yang lalu saya membawa anak asuh itu ke dokter dengan kasus yang sama. Yaitu mereka sangat suka sekali makan yang namanya itu keripik kaca. Dan itu pedas luar biasa. Dua-duanya suka makan itu, akhirnya sakit, juga ke dokter. Lalu ke dokter, dokter mengatakan ini adalah snack-snack yang berbahaya, yang terlalu pedas. Itu bisa mengakibatkan katakan luka dan bisa mengalami wasir, lecet dan luka-luka dan jangka panjang tidak baik untuk usus dan pencernaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Anak yang ketiga yang barusan mengontak saya, dia kemudian ingin yang namanya itu keripik kaca pedas. Mungkin sahabat seperjalanan tidak pernah tahu ya, karena bentuk keripiknya itu memang bening seperti kaca. Saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Tapi itu enak sekali Pak Wendy. Saya tidak makan begitu, tapi saya makan pakai nasi. Saya katakan tidak. Jawaban saya tidak. Karena saya ingin memberikan yang terbaik untukmu. Bukan yang enak tapi bisa merusak kehidupanmu. Merusak kesehatanmu. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sahabat seperjalanan. Beberapa kali kemudian Tuhan berkata tidak untuk permohonan kita yang begitu enak. Mungkin tidak dalam bentuk makanan. Mungkin apapun bentuknya. Tapi yang kita minta itu adalah keripik kaca. Keripik yang bisa merusak kesehatan kita. Yang kita minta itu adalah hal-hal yang memang enak buat kita. Menyenangkan buat kita. Namun membahayakan buat kita. Mata kita tidak pernah sanggup melihat sesuatu yang di depan. Karena kita punya keterbatasan. Namun Allah tahu. Sewaktu memberikan sesuatu yang tidak tepat. Dari Allah kepada kita. Itu membahayakan kita. Sekalipun engkau merengek. Sekalipun engkau meminta. Seperti anak-anak asuh saya. Maka Tuhan berkata tidak, karena itu berbahaya untukmu. Karena itu bisa merusak kehidupanmu. Bisa membuat imanmu lemah. Bisa engkau terjebak mungkin kepada godaan iblis. Atau engkau terjatuh ke dalam dosa kesombongan, dosa keserakahan. Dan banyak aspek. Mata Tuhan itu tajam melihat ke depan masa depanmu. Berlipat-lipat ganda ratusan kali, ribuan kali. Bagaimana kita bisa mempercayai hidup ini? Percayakan kepada ahlinya. Percayakan kepada Allah yang berkuasa, yang mengetahui, yang memahami semua yang terbaik untuk kita. Sehingga kita boleh katakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kita tahu yang baik, tapi dalam sebuah pengetahuan yang sangat terbatas. Kadang yang baik itu tercampur dengan keinginan kita. Karena kita ingin hidup enak, karena kita suka makan yang namanya itu keripik kaca. Enak, menyenangkan, membuat nafsu makan dan membahagiakan. Namun itu membahayakan, sehingga di dalam doa-doa kita Tuhan bisa berkata ya untuk yang baik, tapi Tuhan juga bisa berkata tidak. Sahabat seperjalanan, pahami, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan akan berkati khususnya untuk seorang Bapa. Tuhan berkati, lindungi, berikan semua yang terbaik untuk yang bersangkutan. Hamba mau berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang dalam kesulitan masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, biarlah kami boleh mempercayakan jawaban yang terbaik adalah dari Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pahami dan yakini Tuhan tahu yang terbaik melebihi apa yang kita ketahui. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom, amin.